Selamat pagi, Bapak Ibu Guru SMA 44G. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara seminar kami dari Gerindra. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Ibu Fitriani, dipersilakan untuk memimpin. Jurusan Pasca Sarjana S2 IPS di Unidra.
kami akan sharing-sharing ya Bapak Ibu. Sharing-sharing ilmu pasti Bapak dan Ibu jauh lebih lebih menguasai. Tapi kita di sini akan sharing-sharing ilmu saja, saling berbagi pengetahuan ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Kawan-kawan yang saya hormati, Bapak Ibu dan Guru SMA Pastrati Kota Bekasi yang saya hormati, saya Asri Saktiani dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Izinkan hari ini hadir di hadapan Bapak Ibu semua dalam rangka sama seperti tadi teman saya ingin disampaikan, kami di sini dalam rangka pengabdian masyarakat ya dari mata kuliah inovasi pendidikan berbasis IT di Universitas Indah PGRI ya atau INDA. Bapak Ibu semua, izinkan kami di sini nanti akan menyampaikan materi yaitu tentang pemanfaatan media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kompetensi IT guru di SMA Pastrati Kota Bekasi. Kalau di sini Bapak Ibu ya, kalau misalnya di tengah perjalanan ada kata-kata atau ada misalnya menyampaikan yang berkenan, maka silakan memberikan saran masukan kepada kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya sambutan dari dosen Unindra kepada Bapak Hendro. Waktu dan tempatnya dipersilakan Bapak. Hilang suaranya. Maaf karena tidak terdengar suaranya karena beliau sampai di Pak Hendro. Jadi Bapak Hendro selaku dosen pembimbing kami titip salam untuk Bapak dan Ibu guru semuanya. Bapak Hendro, Bapak izin Pak, suara kami kedengaran nggak Pak? Bapaknya yang ngomong di sini. Kayaknya belum kedengaran. Mikrofonnya. Iya, mikrofonnya masih. pakai HP gitu. Terus kan itu sudah kan ya? Dan kecil sekali tidak jelas. Suara saya terdengar karena suara Bapak Ibu tidak masuk ke saya. Terdengar Pak. Jelas.
Terdengar Pak di Terdengar jelas Bapak. Jelas. Sekarang Ibu tadi kedengaran tuh suaranya nih begitu mendekat ke layar monitor. oh begitu mendekat ke layar monitor soalnya terdengar. Baik. Beri mikrofonnya. Oh berarti di laptop situ ya. Dipersilakan si Bapak Hendro untuk memberikan sambutan Bapak. Saya tidak bisa mendengar di tempat Bapak Ibu rangkaian kegiatannya udah sampai mana. Jadi mohon Halo Pak, jadwalnya Pak. ya, halo Pak. Saya langsung. Jadi Bapak langsung aja. Di sana. di saya tidak ada suara. Bapak langsung aja mungkin Pak mengarahkan ke arah sambutannya. Nah, kalau suara Bapak sudah terdengar di sini, ya mohon izin Pak. Iya, sudah. Bapak mohon izin Pak. Nampaknya yang sana itu. Suara Bapak sudah terdengar di kami, mungkin Bapak langsung saja Pak sambutkan. Tadi ada suara Bapak siapa itu jelas tuh, cuma hilang lagi. Ini nih Bapak ini berarti. Mungkin harus dekat mic atau dekat speaker laptop atau komputer Bapak Ibu kayaknya. Pakai speaker aja ngomong. Pakai speaker. Bapak mohon izin. Terdengar Pak? Yang kencang berarti. Kalau mohon izin Pak, terdengar Pak? Mohon izin Pak Hendro. Maksudnya Pak Hendro langsung sampaikan aja. Walaupun terdengar. Salah. Ya, Bapak. Oke, kami tunggu. Oh ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi secara hybrid ya. Secara hybrid saya selaku dosen pendamping pembimbing untuk kegiatan Akdimas mahasiswa-mahasiswa kami yang terdiri atas Ibu Astri Saktiani, Ibu Indriani, Ibu Fitri Laila, Ibu Tuti Alawiyah, dan Ibu Winda. Recording in progress. Maaf kalau ada salah penyebutan ya Bapak Ibu. Dan salam hormat dan salam kenal dari saya untuk Kepala Sekolah SMA Patria. Mudah-mudahan tidak salah sebut juga. Mohon maaf Bapak Ibu. Dalam rangka acara kegiatan Akdimas pengabdian masyarakat dengan tema pemanfaatan multimedia interaktif dalam rangka meningkatkan kompetensi informasi dan teknologi. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan ya, khususnya kepada para mahasiswa, mahasiswi semua ya, program Magister Pendidikan IPS yang pada pagi hari ini hadir di SMA Paks Patri dalam rangka melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini, mohon izin kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah SMA Paks Patri dan Bapak Ibu guru yang hebat, merupakan salah satu implementasi dari mata kuliah yang inovasi di dalam pembelajaran, di mana harapannya bagi para mahasiswa kami setelah menyelesaikan mata kuliah ini, inovasi dalam pembelajaran, dan juga lulus dari Unindra, memiliki pengalaman berbagi bagi Bapak Ibu guru di SMA Paks Patri. Hanya saja ingin saya sampaikan di sini kepada Bapak atau Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang hebat,
mahasiswa kami ini semuanya masih dalam proses belajar. Kebetulan mereka hadir di hadapan para bapak ibu guru dan juga bapak ibu kepala sekolah ditugaskan oleh kami, sehingga saya selaku dosen pembimbing dan sekaligus pendamping kegiatan aktivasi ini, mohon maaf jika ada salah dan kurang di dalam penyampaian yang dilakukan oleh mahasiswi kami. Jika tahu luring seperti ini, mungkin saya hadir ke situ aja kali itu ya. Jadi tidak trouble masalah teknis jaringan dan lain sebagainya, tapi tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini merupakan salah satu bentuk bagi kami para dosen untuk mendidik mahasiswa. Mereka selaku mahasiswa bukan hanya belajar menimba ilmu atau istilahnya adalah learning to know, tetapi juga mempraktekkan langsung ilmu yang dipelajari dan dikuasai, sehingga harapannya praktik learning to do menjadi karya nyata yang diabdikan kepada masyarakat. Kali ini karya mereka akan di-share pada Bapak Ibu guru yang hebat di SMA Pax Patri dengan harapan dapat memberikan informasi, pengetahuan, atau syukur-syukur dari kami bisa menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu guru yang nantinya akan meningkatkan profesionalitas Bapak Ibu guru di dalam menunaikan kegiatan wajibnya, yaitu mengajar. Dengan model pembelajaran learning to know dan learning to do, diharapkan para mahasiswa kami, khususnya para ibu-ibu cantik dan ceria dan energik ini, mampu menjalankan tugas belajar, yaitu menjadi learning to be, belajar menjadi dirinya sendiri. Jika itu bisa dilakukan dengan baik, para mahasiswa kami mempunyai peluang besar tumbuh menjadi seorang bintang, yaitu menjadi guru yang layak dimodelkan, diteladani, dicontoh oleh para peserta didik. Jika hal tersebut bisa terlampaui, dapat berkembang menjadi kaum pembelajaran yang cakap dalam melakukan learning to life together di masyarakat, yaitu hidup sukses membangun masyarakat Indonesia melalui mahasiswa pendidikan. Oleh karena itu, para bapak ibu guru, kepala sekolah dan juga para sivitas di SMA Pax Patri, pembelajaran seperti itu kami lakukan selama ini untuk teman-teman guru dengan biaya pendidikan yang amat terjangkau, yang dapat dijangkau oleh rekan-rekan guru honorer sekalipun, dengan semangat dari pimpinan kami, Rektor Bapak Profesor Dr. Sumaryoto, ya, untuk dapat membantu kalangan ekonomi menengah bawah untuk mengenyam jenjang pendidikan. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada jenjang Magister S2 terdapat 4 program studi, yaitu Magister IPA dengan terakreditasi baik sekali, IPS terakreditasi juga baik sekali, Bahasa Indonesia, Magister Bahasa Indonesia baik sekali, Bahasa Inggris, alhamdulillah kita bacakan puji syukur terakreditasi A, dan Universitas Universitas PGRI untuk Fakultas Pascasarjana sudah membuka program doktor atau S3 ilmu kependidikan, dan saat ini sudah berjalan dengan selama 1 tahun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kegiatan silaturahmi Aktimas ini memberikan manfaat bagi kita sekalian, tidak hanya bagi mahasiswa kami yang ceria dan energik ini, tetapi juga kepada Bapak Ibu guru di SMA Pax Patri, dan lebih dari itu harapannya bisa terjalin silaturahmi dan kerjasama yang erat dari kami dari Universitas Wirausaha PGRI dengan SMA Pax Patri. Terima kasih atas atensi dan kerjasamanya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian, terutama mahasiswa kami, semangat ya. Ibu-ibu sudah pakai merah-merah ini, artinya merah membara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sukses untuk Bapak Ibu sekalian.
Baik, terima kasih untuk Bapak dosen Pak Hendro. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah SMA Pak Supratri kepada Ibu Hulda Bersalina Silalahi. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan masih bisa mengikuti semua kegiatan aktivitas kita pada hari ini. Secara pribadi, saya sangat bersyukur, terutama Bapak Ibu teman-teman saya ini hari ini ada semacam sharing atau berbagi ilmu di sekolah kami untuk Bapak Ibu guru, karena saling berbagi itu ilmu kita juga semakin bertambah ya Ibu ya. Semoga pertemuan hari ini bisa meningkatkan kompetensi kita khusus dari IT untuk guru, dan selanjutnya saya tunggu juga untuk siswa. Di situ tulisannya guru dan siswa. Jadi kami dari SMA Pak Supratri ini sangat senang Ibu, Bapak dosen, senang kalau ada semacam kegiatan ini dibagi kepada masyarakat ini diteruskan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya atau nanti di bulan-bulan berikutnya. Kami siap untuk menyambut materi apapun itu, kami siap dengan waktu yang tepat. Seperti ini waktunya sangat tepat karena sudah selesai ujian dan sambil menunggu liburan kita isi dengan ilmu Bapak Ibu yang ada di SMA Pak Supratri ini. Semoga dengan berbagi atau sharing hari ini Bapak Ibu di SMA Pak Supratri juga bisa melanjutkan ilmunya S2 di Winda. Barangkali ada yang mau melanjutkan kembali di S2 seperti Ibu Winda, kita bisa lihat supaya semakin berkembang lagi nantinya gitu ya Ibu ya. Oleh karena itu kami sangat senang dan bisa dilanjutkan kembali. Mohon maaf jika ada kekurangan kami gitu ya Ibu. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Wersa. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi dan penyampaian. Untuk pemaparannya akan dipaparkan oleh Ibu Tuti dan materinya akan disampaikan oleh Ibu Asri dan juga Ibu Indriani. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Kepala SMA Pak Supratri Ibu Hulda Bersalina Silalahi SSI, kemudian juga Kepala Yayasan SMA Pak Supratri Bapak Johnson PSSI, kemudian dosen ketua Dr. Rahayu Permana MHUM, dosen anggota Dr. Hendro Prasetyo MPD, dosen pengampu Dr. Arif Hidayat MPD, pada mata kuliah Inovasi Pendidikan IPS dan Proses IT, rekan-rekan tim mahasiswa serta Bapak Ibu Dewan Guru serta staf TU yang saya hormati. Bapak Ibu, izin sharing yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu tema pengabdian masyarakatnya mengenai pemanfaatan MPI atau multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kompetensi IT guru di SMA Pak Supratri Kota Bekasi. Nanti jika misalnya nanti Bapak Ibu tertarik mungkin kita bisa melanjutkan ke pendampingan selanjutnya untuk siswa-siswa gitu ya. Karena kebetulan di bidang IT ini juga tidak hanya Bapak Ibu gurunya yang terus untuk mengembangkan IT, tapi juga siswa-siswinya. Bahkan terkadang anak-anak lebih jago Bapak Ibu ya IT-nya dibandingkan Bapak Ibu gurunya. Jadi kita jangan mengalah, kita harus lebih mengembangkan kompetensi diri kita ya, supaya kita bisa minimal sama lah setara ya, syukur-syukur bisa lebih bagus daripada anak kita seperti itu. Next. Nah Bapak Ibu, next ya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu, karena tadi pembahasannya itu adalah mengenai
mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Di sini saya ambil beberapa definisi tentang multimedia menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ya disampaikan oleh Ross 96 bahwa multimedia merupakan beberapa kombinasi daripada komputer dan juga video. Kemudian juga menurut McCormick 96 bahwa multimedia merupakan kombinasi daripada beberapa elemen, yaitu ada suara, gambar, dan juga ada teks. Dan juga di sini menurut Hogan tahun 2004 multimedia adalah beberapa kombinasi dari teks, gambar, suara, animasi, dan juga video. Jadi dari beberapa para ahli ini di sini disampaikan bahwa ada multi, ya ada banyak sekali media yang memang kita bisa kembangkan untuk di pembelajaran kita di kelas ya, dari sekolah pada umumnya seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, contoh multimedia seperti apa, nanti MPI yang seperti apa sih yang kira-kira bisa memicu minat dan motivasi siswa untuk belajar. Nanti akan kami sampaikan contoh-contohnya, dan juga kebetulan beberapa dari antara kami sudah menerapkan di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing, nanti juga akan kami sampaikan penerapannya. Nah Bapak Ibu, sebelum ke tahap yang serius ya, Bapak Ibu kita coba ini ada tebak kotak berdasarkan 2 gambar. Ice breaking sebentar Bapak Ibu ya, kira-kira ini kotak apa Bapak Ibu? Surabaya. Ya. Next. Iya, kotak apa Bapak Ibu? Sukabumi. Bapak Ibu akan jawab. Kepada dia. Ini apa nih Bapak Ibu? Balikpapan. Ya luar biasa ini Bapak Ibu guru yang seperti ya. Ya dalam waktu 1 detik sudah langsung ya jawabannya, cepat sekali ya. Oke Bapak Ibu, balik lagi ke slide. Ya di sini multimedia interaktif itu apa? Ya definisinya adalah pemanfaatan komputer untuk menggabungkan ada teks, grafik, audio, gambar bergerak ya, atau video animasi menjadi satu kesatuan utuh ya. Kita bisa share, kita bagikan dalam bentuk link, dan juga menggunakan tools atau perangkat yang tepat sehingga pengguna multimedia itu dapat berinteraksi dan juga saling berkomunikasi efektif gitu ya, untuk menampilkan apa pembelajaran yang efektif, efisien, dan juga interaktif kepada siswa di sekolah seperti itu. Next. Nah misalnya contohnya dalam membuat video pembelajaran ada audio visual yang kemudian juga rangkuman. Di sini ada gambar-gambar, animasi, membuat soal pun sekarang udah bisa berbasis AI. Nanti teman-teman bisa membuat media pembelajaran, kemudian nanti juga mungkin diberikan contoh, nanti ada bagaimana caranya membuat kisi-kisi soal, membuat kartu soal, membuat modul ajar dengan berbasis IT menggunakan Canva ya, atau menggunakan ChatGPT dan sebagainya. Bapak Ibu cukup kasih prompt, kasih instruksi ya yang lengkap selengkap-lengkapnya, nanti si AI-nya akan membuat sendiri ya, kisi dengan sangat lengkap dan seterusnya seperti itu ya. Next. Nah jadi di sini tadi sesuai dengan definisi tadi, bahwasanya multimedia itu terdiri dari beberapa elemen, ada teks, audio, video, animasi, interaksi, dan juga ada grafik ya. Ini terangkum jadi satu kesatuan, bisa beberapa atau semuanya. Nah ini disebut dengan multimedia. Next. Nah Bapak Ibu semuanya, tujuannya untuk apa sih kita mempelajari MPI ini atau multimedia pembelajaran interaktif ini? Tujuannya mempermudah pemahaman ya, konsep, menjadikan latihan yang menarik, dan juga meningkatkan motivasi siswa. Kemudian multimedia interaktif ini dirancang agar pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan di kelas, sehingga dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi dan juga semangat lagi dalam belajar. Nah apakah tujuan ini bisa tercapai? Nah Bapak Ibu bisa menilai sendiri kira-kira tercapai atau tidak di sekolah kami gitu ya, dengan memanfaatkan MPI. Nah definisi MPI atau multimedia pembelajaran interaktif secara umum yaitu adalah sumber belajar yang memanfaatkan media digital untuk meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman siswa. Jadi kan dia berbau digital atau berbasis digital, berarti harus menggunakan media IT ya Bapak Ibu ya. Nah kebetulan di SMA Pasifik sudah berbasis IT ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semua sudah jago-jago, sudah canggih-canggih. Saya juga bertanya kepada Bu Winda, sudah bagus-bagus ya, cuma kita cuma sekedar sharing aja Bapak Ibu ya. Ya
Nah, komponen MPI di sini selain ada konten itu tidak hanya sekedar kita nonton aja ya, atau misalnya bikin kuis atau anak-anak mengerjakan kuis saja, tapi juga harus ada interaksi, ya. Bisa antara murid dengan temannya, guru dengan toolsnya, atau misalnya murid dengan guru dan seterusnya, bisa interaksi. Dan juga nanti si guru ini harus memberikan umpan balik ya, harus bisa si anak ini bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah dia dapat, seperti itu. Next. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh media pembelajaran interaktif ya, atau MPI. Iya, boleh diklik. Dari sini di satu slide ini itu sudah tersedia dan terlink ya, berkaitan dengan link-link lainnya. Ketika misalnya saya klik video, sudah tertahu dengan link YouTube. Ketika saya sudah kita klik latihan nanti atau kuis, nanti akan terhubung dengan misalnya kuisis ya, atau word wall dan sebagainya, seperti itu ya. Misalnya contoh, saya klik latihan. Nah di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu salah, bisa kembali ke home ya. Nah, contohnya tadi. Di sini coba bisa Bu ya, Bapak Ibu. Cuma ini karena mungkin banyak yang dibuka ya, sebenarnya jadi agak-agak. Nah, ini bisa buka ya. Nah, jadi di sini ada video-video yang memang linknya sudah kita masukkan ke MPI ini gitu. Jadi dalam satu link anak-anak tuh bisa mempelajari banyak hal, bisa mengerjakan soal, menonton video dan lain sebagainya. Ya, untuk kembali ke menu bisa klik home lagi. Nah, misalnya ke kuis ya, atau materi misalnya. Nah, materinya di sini tadi. Nah, ya materinya apa nih yang kita pelajari? Misalnya ini, nah, dan seterusnya. Saya kira itu sekilas. Kemudian contoh lain ya, LKPD. Jadi contoh LKPD digital juga sama, berbasis IT. Misalnya LKPD ini juga harus anak-anak tuh harus absensi ya, atau presensi. Nah mereka isi, berarti di sini nanti ada Google Form-nya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini saya tutup biar nggak penuh. Kemudian ada materinya sebelum mengerjakan kuis. Nah di sini ada link artikel-artikel yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah kemudian ada video pembelajarannya, mereka belajar dulu sebelum menyelesaikan kuis. Nah tentunya semua ini harus berhubungan dengan materi ajarnya. Nah kemudian tinggal kerjakan kuisnya. Nah ini pakai kuisis ya. Karena ini udah lama bikinnya, Bapak Ibu mohon maaf, jadi kuisisnya sudah lama, sudah baik. Nah ini untuk sekedar sharing aja. Kemudian, nah ini ada juga beberapa LKPD digital. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau bikin sendiri juga bisa, tapi memang harus memerlukan waktu khusus ya. Bisa 1 atau 2 jam gitu ya. Tapi kadang di tengah kesibukan kita kan tidak ada waktu Bapak Ibu ya untuk membuat kuis-kuis interaktif seperti ini. Bapak Ibu tinggal buka aja website-nya, tinggal klik searching misalnya kayak saya di mapel geografi misalnya. Saya ingin menggunakan apa ya, atau tentang istilah TTS misalnya, tinggal klik aja TTS geografi materi ospek, nanti itu akan muncul. Jadi kuis-kuis buatan orang, guru-guru lain itu bisa kita ambil linknya, kita pakai visual. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal.
Nah ini misalnya contoh RKPD dinamika litosfer. Nah ini kebetulan saya pernah bikin dulu waktu zaman pandemi, jadi udah lama banget dia masih KIKD. Nah di sini saya sertakan ada dari materinya, kemudian di sini ada soal-soal isian yang memang ini misalnya asal ya asal diisi. Jadi ada beberapa pilihan, ada isian singkat. Nah sebelumnya ini udah dirinci ya jawabannya. Kemudian ada pilihan ganda, ya ada. Nah ini misalnya saya isi asal aja. Nah ini ada video, bisa kita masukkan link YouTube juga di sini. Kemudian, nah di sini ada soal ini apa nih, lipatan atau patahan, lipatan gitu ya, checklist. Ini apa nih? Oh ini kayaknya patahan deh, bukan lipatan gitu ya. Nah ini nah seperti itu dihubungkan. Nah ini asal aja gitu ya. Nah terus ini ini tuh bisa diklik terus dipindahin. Ini tampilannya agak error ya. Udah nih finish tuh nanti bisa ketahuan. Nilainya langsung ada muncul di atas. Nah ini kadang Bapak Ibu saya langsung masukin linknya itu Google Classroom, jadi anak bisa langsung tahu hasilnya gitu ya. Ini kan ada nilainya di ujung di atas. Ya, biasanya ada di sini, biasanya ada. Karena tadi saya mungkin lupa kasih nama ya, kelasnya di sini langsung ada. Oh ini nih ya, jadi nilainya cuma 2 dari 10 gitu ya. Karena tadi isinya asal-asalan gitu ya. Jadi udah ada. Nanti saya minta anak itu kan tulis nama kelas dan nilai di SS masukin ke Google Classroom seperti itu. Ini contoh sederhana. Nah kemudian juga, nah ini ada MPI dengan menggunakan Canva. Nah ini mirip seperti yang tadi. Nah ini juga sama, dia linknya terhubung Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada latihan, nah di sini welcome to Jangga, nanti masuk ke link quiz dan seterusnya. Nah ini jawabannya apa nih kira-kira? Apa Bu? Ini ya. Nah kalau benar congratulations, kalau benar gitu ya, kembali ke soal. Nah kalau misalnya saya klik ini, oh saya salah gitu ya. Nah ini jadi emot-emot ini juga sudah ada di Canva. Jadi udah Bapak Ibu, memang bikinnya ada membutuhkan waktu yang lama, tapi kita bisa pakai lama nih, bisa tahun depan dipakai lagi, bahkan dipakai lagi, tinggal direvisi sedikit-sedikit lagi, dikit-dikit seperti itu. Ini aja. Kemudian juga yang biasa saya gunakan itu workflow. Bapak Ibu udah sering pakai workflow ya? Workflow itu udah banyak banget ya menu-menunya. Ada jodohkan, pilihan ganda, tebak kata dan sebagainya. Jadi kadang saya tanya di kelas ini, misalnya Bapak Ibu sebagai siswa, saya tanya siapa yang bisa tunjuk tangan. Saya kasih kode itu anak-anak udah berbutan gitu. Ya, jadi anak-anak ketika saya menyampaikan materi, biasanya karena saya sering melakukan kuis di akhir penjelasan pemaparan saya, pasti nanya nih, Bu sih, nanti kalau misalnya Bapak Ibu udah bilangin ada kuis nggak? Ada. Makanya kalian simak ya, gitu. Apa yang disampaikan nanti ada kuis di akhir. Itu mereka beneran simak gitu, karena apa ya, kalian ngejar ini nih, ngejar kuis-kuis di akhir. Dan itu mereka juga sering bilang ke saya, Bu, kuisnya seru gitu, seperti itu. Jadi itulah kadang mereka jadi tertarik dengan mata pelajaran geografi yang awalnya mungkin hanya sekedar teori-teori biasa gitu ya. Dengan adanya MPI ini malah
membuat minat mereka ke geografi malah jadi lebih besar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh real ya di lapangan yang ini memang terjadi di kelas saya. Berebutan Bapak Ibu ya, karena dapat poin. Juga tapi bedain pakai kata-kata dan ada TTS juga dan sebagainya. Nah, goalsnya Bapak Ibu dari kegiatan ini yang mungkin kalau mata pelajaran ekonomi misalnya gurunya nggak keren sekalipun pasti akan dicari karena lapangan kerja di bidang ekonomi akuntansi itu pasti dicari gitu kan. Jadi gurunya tuh nggak tahu kalau gurunya menarik atau enggak, penyampaiannya pasti akan di akhir semester, di akhir kelas 12 pasti mereka akan banyak peminatnya untuk ekonomi. Nah, tapi kalau geografi ini kan jarang banget orang yang suka dan tertarik, apalagi yang pilih jurusan geografi untuk jenjang perkuliahan. Nah, makanya saya perlu sahabat nih gimana cara anak-anak itu tertarik dengan mata pelajaran geografi. Nah, dengan cara ini alhamdulillahnya anak-anak yang awalnya misalnya pengen ekonomi, Bu saya kayaknya pengen di BMKG deh, Bu kayaknya saya pengen di LIPI deh, jadi ngambilnya geofisika, ngambilnya meteorologi, gitu. Jadi cuma karena MPI itu jadi mereka tertarik dengan mata pelajaran geografi. Itu yang saya rasakan. Dan anak-anak juga senang jadi mata pelajaran geografi. Jadi ini sesuai juga dengan profil pelajaran Pancasila yang anak berkenalan kritisnya dapat juga Bapak Ibu ya, karena mereka ya langsung ya Bu gitu ya, ketika ada kuis tuh langsung berebutan. Next, nah ini berhubungan dengan aktivitas P5 kami di sekolah, bukan di SMA Negeri Kota Bekasi. Anak-anak itu semuanya membuat laporan aktivitas harian P5 mereka dengan menggunakan Google Slides, Bapak Ibu. Nah ini juga, jadi semua anak-anak itu dari kelas 10, 11, 12 selama dia mengikuti P5, mereka tuh diwajibkan untuk, ini kelas saya kebetulan ya, kelas yang saya bina, kelas 14. Nah ini anak-anak semuanya ini ketika saya klik namanya atau fotonya itu akan terhubung dengan laporan P5 mereka. Misalnya contoh satu saya ambil portofolio digital P5-nya namanya Aulia Citra. Nah ini dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 sampai terakhir itu ada semuanya. Sebelumnya di sini dalam pertama ada biodata, kelebihan kekurangan, prestasi, pengalaman juga macam-macam ya tentang biodata pribadinya. Misalnya contoh tema yang pertama aktivitas P5-nya ngapain aja. Nanti ini kami kumpulkan satu angkatan, kami bikin linknya, angkatan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nanti link P5 ini kami integrasikan ke website sekolah sehingga Bapak Ibu guru, kemudian pendamping P5-nya dan orang tuanya itu bisa mengakses gitu. Jadi orang tua mereka bisa mengakses P5-nya itu ngapain aja sih anak-anak kami yang di rumah itu. Nah ini kan ketika anak ini sakit, dia ada laporannya ya, tidak masuk karena sakit. Nah, jadi seperti itu semua aktivitasnya, latihan, senam,
dan semuanya itu terdokumentasikan secara utuh dari pagi sampai sore di sini. Nah, para karyanya, nah si anak ini nari, fotonya dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi ini salah satu juga bentuk pengembangan IT untuk siswa di sekolah kami. Jadi anak-anak semua itu di SMA kami semuanya itu bisa menggunakan Google Slides, karena ketika P5 dari kelas 10 sampai kelas 12-nya itu selalu membuat laporan P5-nya dengan menggunakan Google Slides seperti itu. Ya, mungkin itu aja penyampaian materi dari saya penerapan MPI di sekolah kami. Nah, materi berikutnya yaitu ada materi kedua tentang pembuatan modul ajar berbasis AI yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Indri, Ibu Tuti dan juga Ibu Fitri. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak, kalau tadi sudah dipaparkan bagaimana cara pembuatan MPI, terutama Google Slides ya Pak. Terakhir kan tadi Google Slides ya. Kalau untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan Google Slides-nya bisa nanti ditanyakan oleh Bu Asri. Mungkin Bapak dan Ibu tadi agak-agak speechless ya, bagaimana sih cara memasukkan semua dokumen-dokumen ke dalam Google Slides. Bagaimana cara membuat Google Slides terlebih dahulu. Sebelum saya mulai untuk membuat modul ajar berbasis artificial intelligence atau AI, saya mau tanya, Ibu deh, ya, mohon maaf ya Bu ya, namanya siapa ya Bu? Saya Ibu, ngajar biologi. Oh iya, biologi. Nah, biologi. Nah, selama ini kalau saya boleh tahu ya Bu ya, kita sharing aja nih Bu. Nah, bagaimana Ibu mengajar biologi di kelas Bu? Apakah masih menggunakan metode tertentu seperti itu? Iya, tergantung topiknya dulu Bu kalau biologi, karena dia terlalu kalau kita nggak dapetin poinnya, anak-anak tuh buyar semua. Jadi biasanya tergantung, ada yang saya masukin duluan, ada yang biasanya saya bebaskan mereka cari tahu baru kita kumpulkan informasinya. Misalnya saya kasih sebuah gambar, saya biarkan mereka berpikir itu gambar apa, fungsinya apa dan sebagainya, baru di akhir kita kayak diskusi. Atau tergantung materinya, ada yang bisa kita debatkan ya kita debatkan. Ada yang kadang-kadang saya pakai PPT, ada yang saya biarkan mereka mencari sendiri baru kita sharing. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu sharing-sharingnya. Jadi kalau Ibu biasanya itu diawali kita metodenya secara kontekstual gitu ya Bu ya. Kita cari, biasanya kalau dulu itu kan memberikan gambar-gambar seperti itu ya Bu ya. Nah, kali ini kita akan membahas dan memberikan sedikit pengetahuan dari kami ya Bapak Ibu, bagaimana cara membuat modul ajar berbasis AI ya. Oke, next. Ini ada beberapa tahapan yang akan dipelajari dalam kita, yaitu yang pertama adalah pengenalan artificial intelligence service, yang kedua menggunakan AI untuk membuat modul ajar, yang ketiga perancangan perintah GPT atau generative pre-training transformer. Oke, apa itu AI atau artificial intelligence? Menurut John McAfee, artificial intelligence itu adalah merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas. Tapi sebenarnya menurut saya ya Pak, ya tentu aja yang cerdas itu adalah manusia, karena yang membuat AI pun itu adalah manusia, terutama dalam penciptaan program atau aplikasi komputer cerdas. Artificial intelligence adalah langkah untuk menciptakan komputer, robot, aplikasi atau program yang bekerja secara cerdas layaknya seperti manusia. Next. Oke. Kadang-kadang terbesit dalam pertanyaan kita,
sini namanya kita masuk ke dalam era digital ya Bapak Ibu. Nah, terus ada timbul pertanyaan, kenapa sih AI menjadi begitu penting? Ya, AI menjadi begitu penting karena memungkinkan manusia itu membuat sebuah keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Seperti kita kadang-kadang usia juga menentukan ya Bapak Ibu ya dalam mengerjakan tugas-tugas, kadang-kadang sudah disibukkan dengan pekerjaan yang lain, entah anak, ya suami, seperti itu. Di sini ada kekurangan menggunakan sistem AI. Kekurangannya adalah sistem yang hanya dapat melakukan tugas spesifik, ya sesuai dengan apa yang diperintahkan saja. Namun kelebihannya adalah sistem yang memiliki kecerdasan umum mendekati manusia dapat meringankan pekerjaan manusia. Next. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Bu Tuti, ya ada tantangan apa dalam AI. Oke, Bu Tuti. Jadi selain tadi ada kelebihannya, ada kekurangannya tentunya dari penggunaan AI ini, ada juga Bapak Ibu tantangannya, tantangan AI dalam pendidikan. Yang pertama ada kapabilitas guru, kesiapan guru menerima dan menggunakan teknologi. Jadi mungkin ada beberapa guru yang mungkin bukan di sini, yang di luar yang belum paham tahu atau belum tahu tentang AI atau AI itu. Nah, selanjutnya ada etika dan privasi, memahami potensi bias dan keamanan data pribadi, lalu ada ketergantungan berlebihan. Jadi ada juga nih karena udah enak nih pakai AI, semuanya cepat, semuanya bisa langsung jadi kita ketergantungan. Jadi nggak boleh juga ya Bapak Ibu. Jadi kita harus di-combine aja, dikombinasi. Oke, selanjutnya manfaat AI dalam pendidikan. Yang pertama ada menyesuaikan konten dan metode sesuai dengan kebutuhan, platform online dan AI untuk pengajaran dan evaluasi, mengidentifikasi pola dalam perkembangan dan kesulitan siswa. Ada juga simulasi, realitas virtual, chatbot untuk interaksi yang lebih menarik. Oke, selanjutnya ada fasilitas AI atau Artificial Intelligence, apa yang pernah digunakan. Nah, di sini banyak ya Bapak Ibu contoh-contoh platform AI yang bisa kita gunakan secara gratis. Mengacu pada Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, ada 3 tahapan untuk menciptakan pembelajaran yang efisien, efektif, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, dari 3 tahapan ini kita semuanya bisa menggunakan AI, ya seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di depan. AI yang paling umum itu biasanya kita gunakan ada ChatGPT ya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan? Pasti sudah ya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada Bing, ada TC, ada Wordwall, Auto Classmate, dan lain sebagainya. Ada juga Canva Bapak Ibu, nanti kita coba praktikkan ya Bapak Ibu. Oke, di sini ada perancangan atau perintah GPT. Kita di sini contohnya untuk modul, kita buat modul ajar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Nah, tips membuat perintah di ChatGPT. Yang pertama, kriteria kunci. Nah, pastikan kata input tersebut memenuhi kriteria kualitas konten yang Bapak Ibu inginkan. Nah, selanjutnya juga atur parameter. Sesuaikan parameter model sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Selanjutnya ada perdalam perintah. Jadi kalau di AI itu perintahnya harus rinci, harus spesifik gitu. Kita mau buat apa, mau buat soal tentang mata pelajaran apa, soalnya berapa banyak, pilihan gandanya ada berapa, ada apakah ada 5 pilihan, apakah ada 4 pilihan. Nah, apakah disertakan rubrik penilaiannya, itu harus kita rinci sesuai dengan perintah yang kita buat. Nah, evaluasi hasil output. Evaluasi akan memastikan bahwa konten yang dihasilkan sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Nah, contohnya di sini ada perintah dasar. Contohnya saya ingin tahu tentang topik misalnya tentang
Jadi contohnya tentang mempelajari struktur anatomi tubuh. Nah gitu. Jadi kita harus ini perintah dasar yang ChatGPT sudah pintar sekali untuk menjawabnya. Nah, tolong terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa sesuai dengan yang kita tentukan. Ada juga tolong jelaskan arti kata, ceritakan tentang atau berapa jumlah ini ditambah dengan ini. Berikan saya rekomendasi film atau buku tentang apa, tinggal kita sebutkan aja. Kalau perintah lanjutan, contohnya bantu saya membuat 10 judul cerita tentang topik gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Oke, ini ada komponen modul ajar sesuai dengan buku panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022. Oke, ada informasi umum, ada komponen inti dan lampiran. Di sini komponen informasi umum itu ada yang paling utama. Kalau kita bikin modul ajar pasti ada identitasnya ya Bapak Ibu. Identitas kita selaku pembuat modul ajar. Ada juga kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang. Ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, model pembelajaran yang ingin atau yang akan kita gunakan. Ada di sini ada komponen inti, ada tujuan pembelajaran, asesmen, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, refleksi peserta didik dan pendidik. Nah, di sini lampirannya ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik, ada pengayaan, ada bahan bacaan, glosarium, dan selanjutnya daftar pustaka. Nah, di sini ada contoh prompt GPT Bapak Ibu. Jadi, kita langsung praktekkan. Di sini kita contohnya membuat pakai ChatGPT dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada promptnya Bapak Ibu. Misalnya saya adalah guru sosiologi yang akan mengajar materi interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai adalah mampu memahami interaksi sosial masyarakat, mampu menganalisis faktor penyebab interaksi sosial, dan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial dan selanjutnya. Oke, kita langsung aja. Kalau nggak langsung aja kita praktek bisa Ibu. Dibuka, pasti sudah punya akunnya masing-masing ya. Sudah punya akun, bisa buka Google-nya, kemudian buka ChatGPT. Bapak Ibu nanti bisa langsung dapat apa? Dapat modul ajar. Contohnya Ibu siapa tadi ya? Buli. Oke, Buli mengajar biologi. Coba Buli dibuka ChatGPT bareng-bareng, masukkan prompt yang ingin Ibu buat modul ajarnya. Contoh besok Ibu mau mengajar apa nih di tahun ajaran baru. Nanti langsung bisa dapat ya Ibu buat pertama kali Ibu ngajar di tahun ajaran baru. Oke, selanjutnya kita pertama yang pastinya kita login ya Bapak Ibu, login ChatGPT pakai akun email pribadi Bapak Ibu. Lalu dari prompt yang sudah kita punya ini, kita langsung saja copy dan kita langsung tanya dengan ChatGPT. Kalau Buli bilang, saya adalah guru biologi. Iya Bu. Sudah. Biologi. Iya. Ini contohnya sosiologi ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kalau ChatGPT ini sesuai yang tadi sudah saya sampaikan harus sesuai, harus perintahnya itu harus jelas, harus sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau sudah sesuai, nanti langsung keluar nih Bapak Ibu modul ajar sosiologi, sudah ada dimensi profil pelajar Pancasila, ada pemahaman bermaknanya juga. Ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajarannya. Ini yang paling utama ya Bapak Ibu, kegiatan pembelajarannya. Nah ini juga ada asesmennya, karena tadi kita minta asesmen di perintah ChatGPT-nya, jadi langsung keluar. Nah ada soal evaluasi. Nah ini kan bentuknya masih teks gini ya Bapak Ibu. Kita masih sulit kalau untuk copy paste, nanti kita edit lagi. Kita editnya juga kan lumayan ribet. Nah tinggal kita tambahkan aja, tolong buatkan
dengan format Word. Nah, jadi dari yang tadi nanti tinggal kita download aja. Ini dia lagi menganalisis. Kalau yang tadi kan formatnya biasa, kita masukkan ke dalam format Word. Jadi langsung kita download bentuknya Word. Jadi kita gampang untuk mengeditnya apabila ada yang ingin kita tambahkan atau kita kurangi. Sudah boleh? Oke, good ya. Baik, selanjutnya bagaimana caranya supaya tampilannya jauh lebih menarik? Ya, kita bisa dari Word ini kita masukkan ke aplikasi Canva. Coba Bu, kita masukkan ke dalam aplikasi Canva. Nih, jadi tadi kan sudah dalam bentuk ChatGPT, terus kita perintahkan untuk dalam bentuk Word. Jadi sudah langsung aja ya Bapak Ibu. Jadi kita udah nggak usah pindahin satu lagi, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalnya tadi perintah ChatGPT-nya ada namanya, misalnya namanya beda gitu. Jadi nanti kalau sudah ada, tadi kita di prompt-nya sudah ada namanya, nanti akan ada namanya juga. Karena tadi formatnya tidak ada namanya, jadi sesuai dengan perintah adanya. Gitu. Nah, selanjutnya ini kan tadi kita pakai ChatGPT. Nah, di Canva Bapak Ibu pasti juga sudah sering menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada AI-nya. Nah, kalau di Canva juga sangat mudah Bapak Ibu. Yang pertama kita misalnya mau buatnya dalam bentuk dokumen juga seperti yang tadi. Nah, prompt yang tadi atau perintahnya sama kita kopikan. Nah, di sini ada tulisan ajaib. Nah, tulisan ajaib itu sama promptnya kita kopikan, lalu kita buat. Nah, kalau tadi di ChatGPT itu kita harus menambahkan perintah buatlah dalam format Word. Kalau di Canva kita hanya tinggal ini masih membuat. Nah, kita tinggal sisipkan. Ya, misalnya ini sudah sesuai nih dengan perintah apa yang kita mau. Kita tinggal sisipkan. Nah, langsung jadi Word. Jadi sangat mungkin cukup kemudahan kita ya dalam pembuatan modul aja. Nah, ini tinggal di download dalam bentuk apa yang kita mau, tinggal kita sesuaikan. Apakah PDF, apakah dokumen. Selanjutnya, oke, slide berikutnya Bu Tuti. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi sudah kami sharing dan paparkan bersama-sama bagaimana materi sudah kami buat dan kami sampaikan sesuai dengan yang kami mampu. Mudah-mudahan semua isi materi yang kami sampaikan tadi ada manfaat buat Bapak dan Ibu. Kalaupun ada kurangnya, saya mohon maaf. Barangkali tapi masih saya buka, saya tanya jawabnya nih. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang ingin memberikan saran atau punya punya pengalaman lain selain ini, bisa kita sharing sedikit kan? Gitu. Ada dari Ibu dan Bapak? Silakan.
Kayak bulik. Yang PI yang gratis, yang kan bayar, yang mau bayar, yang gratis. Iya betul. Sebenarnya portfolio juga bisa. Iya gratis. Cuma 2 doang. Iya sih. Setelah bayar harus bayar. Gitu. Nah itu bayar Kalau misalnya mau yang murah meriah, aku pakai Shopee. Shopee itu cuma 5.000, 10.000 ya. Pakai Shopee itu kadang saya pakai itu kayak ChatGPT yang review. Bener itu Bu ada yang premium juga ada itu orang lumayan bayarnya. Iya memang kalau premium asli kan mahal 100.000, tapi cuma 10.000-an terjangkau banget. Dan kami kan juga kalau izin juga beli hanya ini tuh sebulan bulannya sebulan 20.000 ya. Terus juga saya kadang kalau untuk ngerjain tugas-tugas juga pakai Skype itu cuma 4.000, 5.000 sebulan itu kita bisa download semua apa aja gitu. Iya, Shopee bisa aja. Karena memang harganya cukup lumayan ya. Iya, karena sebenarnya kita pengen pakai semuanya, cuma aduh kita batas bayar nih. Iya. Iya, Mas Gugasa sih. Iya, mungkin boleh guys. Iya, ibu kepala sekolah kira-kira Bu sama anak buahnya ini. Mungkin aku sekolah bisa dipakai untuk rame gitu. Iya, bisa dipegang. Jadi semuanya bisa akses gitu bisa. Solusinya gitu mungkin. Satu aku Misalnya saya 1 tahun lah ya bulan itu semuanya bisa akses. Dikasih tahu username-nya, dikasih tahu password-nya. Tapi biasanya kalau beli yang lewat langsung kan harganya lumayan ya, cuma memang paling murah di Shopee. Dan kalau misalnya mau lebih murah lagi bisa kadang-kadang tadi Dipakai rame-rame lagi, mungkin sekolah beli 1 akun terus bisa dipakai semuanya. Dari Shopee aja Bu. Iya betul. Ya itu murah banget kan. Iya, pakai Shopee Pay atau SP Letter. Oke baik, masih ada lagi yang ingin kita sharing-sharing bersama. Ibu kepala sekolah mungkin 1 akun ya Bu ya, bisa bersama-sama NPI-nya Bu. Oh, jadi kan itu manfaat hari ini. Oh, gitu kan? Iya juga. Lagi apa itu kayak biasanya bagus tanahnya. Oh ya, mungkin satu bapaknya yang bertanya dari sini. Bapak dengan nama siapa? Siapa? Arvidius. Baik, silakan Bapak. Ini kan memang AI ini kan sangat tadi kan sering problem itu dan efektif, efisien. Tapi di balik efektif, efisien itu sebenarnya ada yang kita tinggalkan yaitu proses pembelajaran. Kenapa? Ketika kita mengutamakan AI dalam pembelajaran, dia tidak akan mempermudah anak. Kenapa? Semua jawaban begitu. Sementara dia tidak tahu prosesnya seperti apa. Misalnya kalau kita kasih pertanyaan, ada tidak mengerti pertanyaan, tinggal mereka jawab. Dan bahkan mereka tidak tahu kata-kata di dalam penjelasan itu mereka tidak paham. Kenapa? Bahasa yang ketika saya menggunakan AI misalnya ya, bahasanya itu tidak berparafrasi. Kenapa? Bahasa AI itu tidak sesuai dengan ejaan yang sempurna. Itu yang saya alami. Kira-kira bagaimana menurut Ibu? Silakan. Supaya AI ini tidak digunakan dengan cara-cara dimanfaatkan oleh anak ya Bapak Ibu untuk mencarasikan, apalagi matematika tinggal di foto aja langsung ada misalnya. Ya mungkin pihak sekolah juga bisa membatasi ya Bapak Ibu yang ketika di pembelajaran. Saya pun sebenarnya anak boleh menggunakan handphone, tapi sesuai instruksi dari saya. Kalau misalnya tidak boleh buka handphone ya jangan. Tapi kalau misalnya silakan buka Classroom, situ ada materi, silakan tonton videonya, atau misalnya silakan ada kuis buka, ya udah sekedar itu aja ya. Jadi selebihnya itu saya benar-benar tidak bisa atau tidak apa yang memberikan akses ke anak-anak untuk membuka handphone di saat jam pelajaran saya. Supaya tidak menggunakan handphone, makanya kuisnya kadang ya tadi caranya itu latihan-latihan, jadi siapa yang mau dapat poin mereka maju ke depan. Nah itu juga untuk apa yang lucu, motivasi anak juga gitu, supaya pas saya nerangin mereka nyimak, karena nanti di akhir ada kuis yang mereka dapat nilai ya harus nyimak betul supaya bisa jawab pertanyaan dan dapat poin seperti itu. Nah jadi emang kita harus batasi, dan juga mungkin untuk apa yang namanya untuk ujian atau soal ulang-ulang harian ya
diminimalisir untuk yang bisa akses handphone. Apalagi kalau misalnya esai, kita anak-anak biasanya tinggal copy paste soal, masukin ke ChatGPT udah langsung dia tinggal pas apa dikopas aja lagi ke kalimatnya seperti itu. Jadi itu harus dihindari banget supaya anak benar-benar menganalisa sendiri. Jadi untuk soal ujian yang sifatnya esai, apresiasikan, itu jangan menggunakan handphone seperti itu. Berarti multimedia ini dalam arti ini balik lebih mengarah kepada guru ya. Iya, jadi kita hanya sebagai alat bantu aja. Alat bantu aja, benar. Ya mungkin karena kita ceramah terus kan juga capek ya Bapak Ibu, tapi kan ketika kita ada video pembelajaran anak-anak bisa simak. Apalagi kita biologi ya Bu ya, itu kan fotosintesis, proses misalnya nanti geografi dari hujan, vokalisme gunung meletus, pergerakan efek, itu anak-anak akan menonton, ya Allah seru banget ya, misalnya ternyata efek itu bergerak, ternyata pengajaran itu seperti ini dan seperti itu akan anak-anak tuh dengan menggunakan efek itu malah akan jadi suka pelajarannya gitu. Jadi sekedar kita teori doang, tapi tidak, anak-anak kadang ilustrasinya juga perlu ya Bapak Ibu yang pakai video pembelajaran itu sangat perlu banget. Nah jadi kita tayangkan tsunami, saya juga belajar sering banget mengambil cuplikan-cuplikan film Hollywood yang tsunami itu bagus banget ya. Nah itu saya ambil part-part pentingnya. Nah dimana ketika warga kena tsunami dia kemudian bertahan hidup ya, larian itu anak-anak pada seru, udah jangan, kadang udah waktu istirahat, putar. Jadi mereka ternyata tsunami seperti ini ya, jadi menarik gitu buat anak. Jadi kadang tidak perlu kita ceramah mutlak seperti itu ya atau teacher center, tapi lagi-lagi kita manfaatkan ya itu yang sesuai kebutuhan supaya anak-anak benar-benar tertarik dengan materi yang kita ajarkan seperti itu. Kalau versi saya ya Pak, memang anak-anak tuh udah tahu banget tadi. Kalau misalnya kita ngasih tugas di handphone, apalagi ya pilihan ganda, ya esai udah pasti kopas langsung. Jadi kalau untuk pembelajaran, untuk materi, oke, kalian boleh pakai hati. Tapi kalau ketika penilaian, pengambilan tugas diusahakan atau diminimalkan penggunaan handphone. Jadi mereka benar-benar fokus apa yang ada di pikiran mereka untuk menjawab sepengetahuan mereka. Malah saya pernah juga kalau kalau saya kan belajarnya akuntansi ya Bapak Ibu, mohon izin saya di SMK dan ada teorinya. Ketika pelajaran teori itu, nah anak-anak saya minta untuk berpikir kritis menjawab soal esai. Soal itu mungkin berbentuk cerita dan analisis kehidupan pribadi mereka. Jadi pasti jawabannya itu beda-beda. Karena pasti menurut Anda, sepemahaman Anda atau di sekeliling Anda. Kalau saya, versi saya. Jadi kalau misalnya untuk penilaian, saya mengambilnya dari esai. Kalau misalnya mau pilihan ganda, saya pakai masih manual Bapak Ibu. Karena dia benar-benar itu dari otak mereka gitu, bukan dari ChatGPT atau bukan dari Google. Jadi saya print mungkin dari Quizzes atau Quizzes Bapak Ibu. Kalau Quizzes itu sangat minim sekali anak-anak bisa buka tab-tab lain, karena kan Quizzes itu ada waktunya. Misalnya kita setting waktunya 1 menit. Jadi anak-anak benar-benar baca soal langsung jawab, dan kalau di Quizzes kan langsung ketahuan jawabannya ya Bapak Ibu. Jadi benar atau salahnya itu ketahuan. Kalau saya biasanya pakai kalau nggak esainya secara manual atau pilihan gandanya secara Quizzes. Dan Quizzes pun kan soalnya diacak, jadi anak-anak tidak bisa koordinasi atau komunikasi satu sama lain. Ya, baik Ibu. Dengan istilah akhir-akhir ini kan karena ya teknologi kan semakin berkembang, ya kan. Tapi semakin kesini itu sepertinya ya banyak pengamat itu melihat itu bukan suatu ya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi semakin kesini semakin banyak negatifnya. Dengan akibat teknologi ini, murid jadi malas. Jadi tinggal klik sana, nggak mau berpikir. Beda dengan yang zaman kita dulu. Beda banget, memang beda banget. Zaman kita dulu tuh memang kita dituntut untuk berpikir minimal berpikir dulu ya. Kalau kritis itu belakangan. Untuk berpikir dulu, terus untuk ada semangat, ya kan. Kalau sekarang tuh udah
yang sekarang ini berpendapat seperti itu, semakin mundur. Nah, ada wacana ini akan kembali ke dulu nama. Jadi ulangan tertulis, semua pakai kertas, lembar kertas lagi gitu. Terus untuk pembelajaran oke, ada beberapa yang memang kita adopsi, yang zaman sekarang ini kita adopsi, tapi jangan melupakan dulu pembelajaran yang dulu kita, karena buktinya sudah. Jadi kita kan hidup di dua generasi ya, yang kita yang umur kita ya. Jadi kita bisa membandingkan hasilnya zaman kita sama zaman sekarang. Zaman kita itu semua bisa teratasi lah ibaratnya ya, hasilnya juga seperti sekarang. Tapi zaman sekarang itu memang lebih canggih, tapi ada hal-hal yang kurang. Interaksi lah, berpikir kritis, lebih malas lah kebanyakan. Menurut saya sih, saya setuju kembali ke dulu dengan mengadopsi beberapa saja yang baru. Nah, dengan ada ChatGPT ini untuk guru membantu ya. Tapi bagaimana untuk murid ini? Jadi kalau saya sekarang itu pembelajarannya itu lebih ke misalnya saya kan ekonomi amputasi juga Bu. Jadi saya kalau ekonomi saya sudah tekankan ke anak-anak. Ilmu ekonomi itu dinamis. Jadi misalnya di buku teorinya mau contohnya menghadapi mengatasi inflasi itu A, B, C, D. Tapi semakin ke sini ada lagi E, F, G, H. Jadi nggak statis, dinamis. Makanya saya kalau di kelas itu lebih ke misalnya ada video yang update, misalnya sekarang kasus-kasus korupsi, misalnya kemarin kasus global ini yang Amerika perang dagang dengan Cina, ada semua. Nah itu tuh saya kupas di situ, tunjukin videonya, mereka sudah berpikir. Tapi berpikirnya itu oke, kalian bisa lihat di YouTube, bisa di Google. Tapi hanya sekedar lihat keputusan akhir itu di otakmu sendiri. Artinya itu kan analisa mereka. Tapi di kita itu bisa beda. Dan memang iya, saya tanya ada beberapa anak itu solusimu gimana? Ini masalah pemerintah Indonesia yang kondisinya seperti solusimu itu gimana? Menurut kamu nggak usah kamu lihat di YouTube dan saya lihat kamu. Oh ya Bu, saya tuh kalau menurut saya harus gini. Dan itu bikin saya kaget. Ternyata mereka punya pemikiran lain yang masuk akal. Jadi mungkin kalau yang bidang non-eksak bisa dikembangkan seperti itu. Terus kalau ulangan saya tertulis sekarang kertas. Dan saya bilang gini, Bu, materinya apa? Materinya ini. Nanti yang keluar soalnya nggak usah. Kamu kalau mendengarkan cerita Ibu waktu menjelaskan, karena kalau saya sudah bercerita itu kemana-mana, jadi nyambung ke masalah ini, masalah politik, masalah kayak gitu. Kamu kalau dengerin Ibu saya itu, kamu nggak usah di buku itu nggak usah, kamu pasti bisa, karena saya kalau ulangan itu pasti kasus. Karena senang saya kalau melihat pendapat mereka itu seperti apa. Jadi itu tuh lebih nggak usah kamu lihat di Google ya, nggak usah. Pemikiran kamu sendiri aja, karena saya tahu apa yang kamu tulis, kalau bahasamu itu udah bahasa tinggi-tinggi, ya itu bukan pikiran itu, pasti kamu tapi kalau bahasa sederhana, tapi maksudmu itu apa, itu yang nilaimu tinggi. Itu pasti dari pemikiranmu sendiri. Jadi menurut Ibu ya, bagaimana pendapat saya, apakah memang bagus untuk kembali ke seperti ini dengan menghadapi sedikit. Kalau memang teknologi terus ya kita ini. Tapi memang hasilnya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya Bapak. Iya, mohon maaf, saya tidak bisa mempersani menemani Bapak Ibu semuanya karena di sini sudah mau sholat Jumat, siap-siap. Mohon izin pamit ya. Sukses selalu. Sekali lagi mohon maaf tidak bisa ikut menangis sampai selesai ya.
izin pamit ya, Bu. Terima kasih. Makasih Bapak. Sukses. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak. Ya. Dan jangan orang itu juga mau sekolah juga ya. Jadi Bu Ika terlalu Bapak-bapak yang sholat dulu. Ya. Ini Jumatan dulu. Izin menyampaikan menurut saya ya Bapak Ibu ya, tadi sesuai dengan memang kan kebetulan wakil presiden kita yaitu Bapak Gibran ini lagi mencanangkan besar-besaran tentang AI ya, pemanfaatan AI di kalangan generasi muda. Nah, lagi-lagi memang lebih kalau misalnya jujur kalau pribadi saya lebih mendingan ditingkatkan aja lah literasi numerasi. Anak-anak kan sekarang memang ngitung aja kan di SMP aja masih belum terlalu hafal perkalian gitu ya. Itu aja dulu tuh dibenahi. Ya, kalau saya jauh-jauh ke AI dulu sebenarnya ini sih kalau pribadi saya berpendapat gitu ya. Kenapa harus ke AI gitu ya? Ya mungkin karena mengikuti perkembangan zaman, lagi-lagi setiap anak ada kode awal dan kode zaman yang memang dimiliki setiap anak, dan sesuai dengan perkembangan zaman juga anak sudah bisa mengetahui segala macam fitur-fitur digital itu mengakses semuanya itu serba mudah gitu ya, tanpa mungkin terpaksa orang tua gitu. Lagi-lagi yang pertama orang tua dulu harus bisa mengawasi sedetail mungkin. Kalau di sekolah mungkin kita bisa mengawasi, memantau sepenuhnya 100%, kecuali di kalau kita lagi nggak kelas atau misalnya lagi mereka di kantin. Tapi ketika pembelajaran kita itu kita benar-benar bisa mengawasi anak. Saya pun pribadi juga sebenarnya nggak setuju kalau anak-anak itu mengerjakan tugas pakai AI gitu. Makanya AI saya gunakan ya untuk pembelajaran aja, ketika saya butuh video pembelajaran, ketika saya butuh kuis dan seterusnya, supaya tidak boring dan seterusnya gitu. Tapi untuk ke anak, kalau lebih ke proses pembelajaran tetap itu saya nomor satu juga sesuai dengan tadi pendapat Ibu. Saya sama setuju sekali anak-anak benar-benar harus belajar mandiri, menganalisa sendiri. Bahkan saya pun kadang supaya meminimalisir handphone dan seterusnya, saya print semua LKPD. Kadang anak-anak berdua bertiga diskusi, silakan diskusi ya, kamu pendapat kamu silakan paparkan di sini gitu, diskusi gitu ya, kolaborasi seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan LKP digital, walaupun sebenarnya LKP digital yang sudah ada dari AI saya print gitu. Jadi kan menggunakan sayanya sebenarnya. Jadi saya udah nggak usah ngedesain ulang lagi karena template-nya udah ada. Dan saya perbanyak ke beberapa kelompok seperti itu. Jadi si AI ini sebenarnya untuk pribadi saya sangat bermanfaat, memudahkan saya untuk minimalisir waktu gitu. Sementara ke anak tetap manual, karena mereka menganalisanya secara pribadi atau kelompok seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi AI ini sebenarnya kita manfaatkan sebenarnya untuk guru pribadi itu membantu ya. Tapi untuk anak itu jangan tidak berlebihan ya, jangan berlebihan menurut saya juga nggak baik. Mereka cukup tahu kayak saya pakai Google Sites itu kan sekedar mereka bisa bikin website sendiri ala-ala website tapi pakai Google Sites yang murah-meriah gratis. Nah, hanya pemahaman apa yang sekedar menginformasikan mereka, kamu kan sering buka website situs-situs apa gitu ya. Nah, kamu bisa loh bikin website sendiri secara sederhana dengan menggunakan Google Sites yang isinya laporan pengiriman. Jadi sekedar itu aja, sekedar menambah pengetahuan mereka aja seperti itu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke manual, sebenarnya saya juga setuju Bapak Ibu ya, mungkin kalau di sekolah kami pribadi kalau untuk ulangan harian itu kan memang disediakan 100% otoritas itu gurunya ya. Jadi kalau saya pribadi juga saya nggak pakai handphone, tetap manual. Kadang juga saya langsung soal saya tayangkan, jawaban langsung ditulis di kertas gitu, seperti itu. Jadi saya menggunakan Pareto untuk soal supaya saya nggak capek ngomongnya, langsung saya skip, langsung saya ganti soal gitu. Jadi ada beberapa menit. Kadang juga isian singkat, kadang yang ganda, sedangkan soalnya dilihat langsung anak-anak tulis jawabannya. Dan saya muter-muter, jadi anak-anak nggak bisa nge-tag di handphone, dikumpulin di depan. Tapi kalau yang saya tidak bisa kita kendalikan, yaitu ketika ulangan umum semesteran, nah itu karena berbasis GPT, kadang dan seterusnya ya. Walaupun kadang berbayar ada kameranya dan seterusnya, tapi kadang tetap aja anak pasti ada lah. Kalau kayak gitu mereka buka-buka mereka nyari contekan dan seterusnya.
tetap ya di proses pembelajaran yang kita pribadi tahu anak ini pintar atau tidak, anak ini yang kita mengerti itu di pembelajaran kita masing-masing. Jadi jujur kalau saya pribadi itu sangat-sangat menjunjung tinggi kejujuran, apalagi tadinya Bu yang analisa itu penting sekali. Bagaimana mereka mau menguasai materi kalau dikit-dikit copas dari ChatGPT gitu kan ya. Nah, jadi saya juga itu sama seperti Ibu, saya jujur lebih senang kalau anak-anak itu memang menganalisa secara manual gitu. Walaupun mungkin untuk penggunaan buku paket itu sekarang agak cenderung berkurang gitu ya, literasi anak-anak juga berkurang. Nah itu mungkin itu PR kita juga sebagai guru untuk memaksimalkan kembali penggunaan buku paket dan seterusnya seperti itu. Ya jadi mungkin ada betul sekali ada plus minusnya, tapi mungkin lagi-lagi ke diri kita sendiri karena kita yang punya kuasa atau kendali di pembelajaran kita. Gitu. Jadi saya hanya memanfaatkan AI sesuai kebutuhan saya sebagai guru, tapi untuk anak tetap saya 80% mereka manual. Gitu. Kecuali kalau saya memang instruksikan untuk membuat materi pakai PPT atau apa, nah mereka perlu deh silakan gunakan AI kalau misalnya. Karena materi kan pasti mereka juga searching di Google kan kalau buat PPT gitu. Yang penting presentasinya saya lihat mereka mau ngasih materi atau tidak. Gitu. Ketika teman-teman bertanya mereka bisa menjawab atau tidak, itu yang saya nilai seperti itu. Ya mungkin teman-teman cukup. Bagaimana Ibu? Iya, sama Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk tanya jawabnya luar biasa. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Minda. Baik, terima kasih buat Ibu Asri, Ibu Indri, dan Ibu Tri dan juga Ibu Fitri. Keren sekali untuk pemaparan materinya. Saya di sini juga sebagai guru di sini, guru di SMA PAS, siap menjadi fasilitator jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih lanjut bisa melalui saya. Baik, contohnya tadi ada media pembelajaran virtual, itu kan ada contohnya TTS yang tadi dibilang untuk meminimalisir penggunaan ChatGPT. Saya pernah contohkan kepada Bu Adel yang saya pernah print, itu saya print kertasnya sama Bu Ika juga karena biar anak-anak nggak bisa langsung mencarinya lewat ChatGPT. Jadi harus di print dan saya bagikan satu-satu, dan saya juga seperti Bu Asri keliling-keliling biar anak-anak itu nggak bisa nyontek seperti itu. Untuk menggunakan HP kalau di sekolah kami itu sangat minim Bapak Ibu, karena kita membiasakan di sekolah itu setiap selesai morning assembly pagi itu HP sama Ibu Adel itu disita semuanya, dimasukkan ke dalam kotak. Jadi kalau memang gurunya memerlukan HP untuk belajar itu harus izin dulu ke ruangan wakil kepala sekolah untuk mengambil HP. Jadi harus guru bersangkutannya yang ambil HP. Jadi anak-anak itu nggak bisa main HP seperti itu. Jadi saya kira sudah cukup untuk seminar pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan rahmat-Mu yang telah menyertai kami dari awal hingga akhir pelaksanaan seminar pada hari ini. Kiranya pelaksanaan seminar hari ini bisa menjadi dan menambah ilmu bagi kami Bapak Ibu guru di SMA PAS pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bentar lagi kami akan pulang juga ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkatilah perjalanan kami ke rumah kami sehingga kami bisa sampai di tujuan dengan selamat. Dengan doa kami Tuhan, kiranya Engkau kabulkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami dari mahasiswa Unitra mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya dan hadir mulai dari awal hingga akhir selesai seminar pada hari ini. Kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada juga Ibu Kepala Sekolah Bu Bersa yang bersedia untuk menyediakan tempatnya untuk kami melaksanakan pengabdian masyarakat di SMA PAS Patri. Selanjutnya ada pemberian kenang-kenangan berupa plakat dari kami selaku mahasiswa Unitra kepada Ibu Kepala Sekolah. Dipersilakan untuk maju ke depan dan akan diserahkan oleh Ibu Fitri dan rekan-rekan semuanya. Silakan bisa berdiri ke tengah.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiri 1, 2. Thank you for watching.